Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Oke, malam ini saya mau menjelaskan makna tentang sebuah ilmu. Kenapa ilmu tanpa guru, gurunya setan. Jadi ilmu tanpa guru, gurunya setan. Jadi pembahasannya biar kita tidak istilahnya lebih mudah. Nah, saya kasih penjelasan. Ya, ketika kita belajar ilmu ada sanad nasab yang jelas. Saya kasih penjelasan secara rasional ya, mungkin bisa diterima insya Allah. Kalau mungkin salah ya saya minta maaf ya. Di depan saya ini ada beberapa air, jelas teman tahu ini air apa. Nah, ini air mineral, ini aqua, dan ini milagros. Kalau dilihat isinya tetap jernih, bening, dan warnanya sama. Air jadi terlihat sama. Nah, ini berbeda, harganya pun berbeda. Ya, kalau ini mungkin tidak asing bagi kita, ini aqua selalu tersedia di Alfamart atau dimanapun lah. Ini mineral juga ada. Kalau yang ini kan nggak ada di Alfamart. Jadi gini. Dan harga yang berbeda ini ya. Ini masalah ilmu. Ini saya kasih penjelasan contoh yang real ini. Ini tuh, ada air ini, ada air ini, ada air ini. Dan saya kasih penjelasan saya rasional. Air Zam-Zam adalah air yang paling mahal. Kita kalau ingin melihat asli, karena melihat lebih baik tidak mendengar kata Imam Al-Ghazali, kita harus ke Mekah umroh atau naik haji baru kita bisa melihat atau bisa minum air Zam-Zam langsung dari tempatnya. Jadi kan seperti kita belajar ilmu, tahu jelas asal usulnya, dari mana ilmu itu berada. Kita nggak usah bicara masalah air Zam-Zam, masalah ilmu terlalu tinggi itu. Kita bicara harian yang kita minum. Mungkin yang kita minum adalah air sumur direbus, atau mungkin dari PDAM. Nah, jadi setiap air itu nilainya berbeda. Jadi jangan kita itu bicara, wah air itu sama, tidak sama. Walaupun kalau diminum rasanya tetap sama, tapi asal usulnya berbeda. Jadi gini. Nah, itulah masalah ilmu. Ada air, mata air. Nah, mata air Gunung Lawu lah sampai 9 derajat. Itu kalau setiap syuro itu selalu ribuan orang yang ke sana. Ada nilai historinya lah. Kita ke 9 derajat ada nilai spiritualnya atau religinya, bahwa di sana bila minum 9 derajat atau mandi 9 derajat akan memperoleh itu dan ini dan itu tergantung keyakinan kita masing-masing, karena itu tidak bisa dijelaskan dengan logika gitu. Kalau kita menjelaskan ilmu secara akal itu keliru. Ilmu Allah itu tidak dipakai dengan akal gitu. Kita harus pakai akal sehat. Jadi kita akal sehat itu air. Kenapa kita beli air mineral, ngapain kita beli aqua, ngapain kita ada lagi air seperti ini, enggak. Jadi ilmu itu harus rasional menjelaskannya biar tidak terjadi kesesatan. Jadi ilmu itu ibaratkan penunjuk arah jalan di kehidupan dan akhirat. Kalau di kehidupan rasionalnya kita supaya kita itu mendapat ilmu sekolah di perguruan tinggi, ada ke fakultas unibra kedokteran,
ada di UGM, ada yang fasilitas fakultas yang lain, universitas yang mungkin ada namanya lah seperti itu. Mungkin ketika kita belajar di sana dapat ilmu dan insya Allah kita bisa bekerja. Kalau ada universitas yang mungkin gak terbuka, kita ada sekolah dapat ijazah, dapat gelar S1 juga, tapi kenyataannya kan kita susah untuk bekerja. Nah, sama ketika kita belajar ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita bersumber pada sanad nasab yang jelas. Sanad nasab yang jelas. Itu. Dari segi syariat nomor 1. Syariat nomor 1. Jadi saya menjelaskan di sini, ilmu spiritual itu tidak bisa diakal logika. Karena ilmu akademis, kedokteran, mungkin pengacara atau yang lain itu bisa dirasionalkan karena itu hukum dunia, apa yang kita lihat dan apa yang kita lihat bisa kita pelajari. Tapi bila hukum Allah itu seperti kita mengemas air dalam botol-botol tertentu dan ada nilai jualnya. Tuh. Kenapa kita nggak ngemas air keran ya? Kita taruh botol kita jual di Aqua, kok nggak laku? Kenapa bila ada tamu ke sini kita harus kasih air yang bagus, air yang dimasak, bukan air keran? Nah itulah ada istilahnya, saya menjadi penjelasan di sini, masalah ilmu atau masalah air itu berbeda-beda. Cara pandang, cara kemasannya pun berbeda-beda. Gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya ucapkan hari ini, kalau saya salah saya minta maaf. Mungkin penjelasannya saya rasional seperti ini. Ilmu yang hebat adalah dari Quran. Quran bersyariat. Nah, ada kejawen, hakikat. Tapi syariat tanpa hakikat itu juga fatal. Tidak bisa ketika kita bermasyarakat. Dengan itu bermasyarakat itu harus ada tatanan syariat sesuai adat dan budaya. Karena hukum roh atau hukum kejiwaan, ilmu dalam itu seperti kita melihat kemasan-kemasan botol ini gitu. Nah, jadi harus ada kemasan yang bagus supaya syariat itu adalah wujud kemasannya seperti ini, dikemas. Nah, ini dikemas, ini juga dikemas. Kenapa kita enggak yang bagus? Itu seperti syariat Islam, Quran itu saja. Jadi biar semua tidak bingung di sini, tidak asal ngawur seperti zaman dahulu kala minum air kali karena airnya masih bersih. Sekarang kali sudah kotor. Nah, makanya ilmu itu harus seperti air dikemas-kemas. Dan ada nilai komersilnya mungkin bagi yang mengomersilkan. Itu tergantung oknum pribadinya masing-masing. Ya. Ingat, ilmu seperti air. Harus jelas sanad keilmuannya. Nah itu. Yang masalah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, memang itu hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak wujud. Yang menyembah itu batin, bukan akal. Tapi kita kembali ke masyarakat. Orang yang dilihat adalah wujud kemasannya. Ya mungkin kalau kita ganti-ganti, campur-campur air aqua, ditaruh wadah air mineral dan yang lainnya, oke, boleh. Dan kira-kira sama. Nah, kita campur adukan adat budaya dan agama, ya akhirnya kan gak karu-karuan. Bahkan setiap kemasan itu pasti ada segelnya masing-masing di sini. Dia bersegel khusus. Jadi jelas seperti ilmu ada nasab sangat yang jelas. Ya mungkin penyampaian malam ini apa yang saya sampaikan itu bersumber dari para guru-guru saya dan eyang-eyang saya. Yang jelas insya Allah penjelasan saya rasional ya. Jadi kita tidak bisa mengemas air kemasan sesuka hati kita jual, itu tidak mungkin. Semua ada prosesnya.
Belajar ilmu itu ada prosesnya, ada historinya, ada perjuangannya, ada nilai spiritualnya. Nah, jadi setiap aqua atau mineral itu mesti punya produk sendiri, maksudnya kemasan khusus yang punya izin masing-masing. Ya supaya bisa diterima masyarakat. Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakati syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibarakati syafaati Quran. Mudah-mudahan oleh Khalik yang malik jabar ya wali aman ya Rasul. Kita dilimpahkan rahmat, kesehatan, kekuatan iman Islam. Ya. Dan terbuka hati kita untuk menerima hidayah Allah SWT. Oke, bagi teman-teman atau dulur-dulur, jangan lupa bersolawat. Karena solawat itu adalah seperti air Zam-Zam, mahal kemasannya. Nah, jadi bersolawat, Quran, baca Quran, insya Allah lah, Allah pasti memberi petunjuk jalan yang terbaik buat kita semua. Cara lahir ya maupun secara batannya. Mau bimbingan khusus para guru, bimbingan khusus para spiritual, ya emang ahlinya. Tidak mungkin lah kalau bukan ahlinya, ya, maksudnya kan seperti itu. Sebuah ahlinya, seperti ahlinya sebenarnya tujuan kita memperbaiki mobil Mercy, ya, memperbaiki ke bengkel umum, jelas beda. Karena Mercy bengkel umum. Avanza, Toyota bisa, tapi kalau Mercy itu dan BMW itu kan rumit, harus istilahnya ada scan-nya. Nah, nanti ilmu tanpa guru gurunya setan. Nah, ini sekedar apa yang diucapkan guru, seperti kita mengambil air yang kita minum, bukan untuk yang kita mandi. Sebenarnya sama, air yang kita untuk pakai mandi ya juga jenis seperti ini. Jadi seperti ini. Tapi kenapa kita nggak minum? Nah, itu namanya syariat. Ada aturan-aturan kita hidup bermasyarakat, beradat, berbudaya, beragama. Ketika kita tahu untuk mencuci piring seperti ini, untuk kamar mandi air seperti ini, tapi kan sama, semua itu air keran, ya kan? Nah, semua itu air keran, dan untuk kita minum tetap air yang direbus. Kalau ada tingkatan sedikit ya kita beli air yang isi ulang. Ada yang lebih lagi beli jadi. Nah, itu tergantung tekad masing-masing. Jadi itu syariat. Jadi syariat itu mengatur aturan manusia untuk tahu apa yang dimakan, diminum, berbudaya, berinteraksi dengan masyarakat, hati menjadi tenang, tidak terjadi permusuhan. Nah, karena kita nggak mungkin memaksa, oh kamu harus beli aqua, kamu beli ini, nggak mungkin. Itu tingkat keimanan manusia itu tidak sama, dan iman manusia pasang surut. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang saya beri penjelasan ini bisa memberi manfaat kepada teman-teman semua.